Hari-hari ini beredar sebuah surat dari Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta tertanggal 15 Agustus 2021. Isinya meminta kepada Pemda DKI membayar komitmen fee kepada penyelenggara Formula E. Bayaran itu jumlahnya pada sesi 1 katanya, sesi 2019 dan 2020 sebesar 20 juta pound sterling. Sesi kedua 2020-2021 sebesar 20 juta pound sterling. Sesi ketiga 2021-2022 sebesar 24,2 juta pound sterling. Seksi kelima sekitar 2022-2023 itu sebesar 26,62 juta pound sterling, dan yang terakhir itu 2023 sampai 2024 sebesar 29,28 juta pound sterling. Kalau di jumlah total komitmen fee yang harus dibayar Pemprov DKI setara 121.102 pound sterling atau sekitar 2,3 triliun rupiah. Itu baru komitmen fee yang harus dibayar Pemda DKI. Katanya itu kontraknya nggak cuma sekali balapan, tapi ada 5 kali balapan. Jadi dalam kontrak Formula E Operation atau FEO dan Pemda DKI, Jakarta berkewajiban membayar komitmen fee 5 tahun berturut-turut untuk 5 kali balapan. Dimulai pada 2019 kemarin, berarti rencananya itu akan dilakukan sampai 2024. Pertanyaannya, kan Anies masa jabatannya selesai pada 2022. Kenapa kok bikin kontrak sampai 2024? Ini yang bikin aneh, dan ini kayak ada jebakan. Artinya apa? Artinya kalau nanti penggantinya bukan Anies jadi gubernur DKI, dia dipaksa oleh kontrak tersebut untuk terus-menerus melakukan atau melaksanakan menggelar hajatan Formula E. Kata Dispora dalam surat itu, kalau Pemda DKI nggak mau melunasi komitmen fee, maka Pemda beresiko dibawa ke pengadilan arbitrase internasional. Bagi saya sih aneh aja. 2019 kan nggak ada Formula E digelar, 2020 juga nggak ada, 2021 juga nggak ada. Terus ngapain bayar komitmen fee Formula E yang tidak jadi digelar itu? Lagi pula, yang jadi pertanyaan kita sekarang, kan Pemda DKI mengeluarkan bayaran, udah dikeluarin loh. Jumlahnya sekitar 560 miliar rupiah. Itu 2019 sudah mulai dikeluarin, tahun 2020 juga dikeluarin. Padahal pada saat itu kita tahu semua kondisi dunia sedang menghadapi COVID-19 dan kita juga menghadapi COVID-19. Dia udah tahu pegelaran itu nggak mungkin bisa dilakukan di Jakarta, tapi kok kenapa maksa-maksain bayar? Anehnya apa? Anehnya apa nggak ada klausul force majeure dalam perjanjian tersebut? Kok perjanjian hukum kayak mendahului Tuhan? Pasti semuanya beres. Wong sekarang aja terbukti ada COVID dan nggak bisa dilaksanakan. Apa emang segitu culunnya Pemda DKI? Sehingga mau bayar-bayar aja, padahal eventnya nggak pernah dilaksanakan. Bahkan pada 2022 nanti, agenda Formula E itu belum memasukkan nama Jakarta loh. Dan pada saat 2022, Anies Baswedan udah nggak menjabat lagi sebagai gubernur DKI Jakarta. Ketika kasus surat ini dikonfirmasi ke gubernur, seperti biasa, dia ngeles. Katanya, saya nggak mau mikirin Formula E karena sedang sibuk urus pandemi. Enak aja nggak mikirin, uang duit kita udah amblas hampir 0,5 triliun. Pikirin dong gimana kembalinya, itu duit rakyat loh.
Lagi pula, bohong aja kalau dia nggak mikirin. Karena apa? Karena Anies udah ngeluarkan Ingub, instruksi gubernur yang ditujukan kepada Sekda untuk melaksanakan Formula E pada 2022. Soalnya apa? Pada tahun itu, sekali lagi, nama Jakarta belum masuk dalam agenda Formula E. Kita-kita nih, masyarakat kan jadi sebel. Kenapa sebel? Udah duit dibuang-buang. Sekarang Dispora bikin surat katanya Jakarta bakal beresiko masuk ke arbitrase internasional kalau nggak mau lunasin komitmen fee-nya. Dan eventnya nggak pernah ada digelar. Desakan untuk membatalkan Formula E terus saja kan menggema. Ada dua fraksi yang mengajukan hak interpelasi. Fraksi PDIP dan fraksi PSI. Untuk mengajukan hak dua fraksi ini cukup karena syaratnya minimal dua fraksi dan 15 anggota. Sekarang yang sudah tanda tangan 31 anggota DPRD. Sayangnya untuk dibahas menjadi interpelasi dibutuhkan 50 plus 1. Jadi fraksi-fraksi lain atau anggota DPRD lain harusnya ikut. Tapi enggak mau ikut. Kenapa? Diajak makan malam. Kemudian diselesaikan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Akibatnya apa? Akibatnya mungkin saja problem Formula E ini akan terus bergulir. Sebagai informasi ya, sirkuit Formula E itu karena Jakarta kan nggak ada sirkuit, jadi dibuat di jalan-jalan Jakarta. Sekitar 3 bulan lah pembuatan sirkuitnya. Untuk acara yang cuma sehari, 2 hari. Bayangin jalan-jalan Jakarta itu untuk mempersiapkan event itu kan terpaksa ditutup. Kalau jalan-jalan terpaksa ditutup, ekonomi di jalan itu pasti terganggu. Ada hotel, ada restoran di situ, ada kafe di situ, ada mall di situ. Kan orang jadi nggak bisa masuk. Terus yang begini dibilang mau meningkatkan ekonomi, itu mah namanya bunuh diri. Jadi pilihannya sekarang ini, Anies Baswedan itu mau digugat ke arbitrase internasional karena isi perjanjian yang aneh itu, yang kalaupun acaranya nggak digelar-gelar, tetapi komitmen fee-nya masih harus terus dibayarin. Atau yang kedua, mau digugat rakyat kayak kita. Karena apa? Karena menggelar acara yang buang-buang duit rakyat dan ketika itu jadi dilaksanakan malah nyusahin kita semua. Nggak ada kita dibuat kegembiraan, wong kita juga sangat terganggu karena jalan-jalan ditutup. Yang saya pikirin ya, kok bisa-bisanya ya dia berpikir pada tahun 2019 bikin komitmen sampai 2024. 2024 kan pada saat acara atau kita akan menghadapi Pilpres. Jadi nggak ada salahnya kalau kita berpikir acara ini semata-mata cuma untuk tangga menaiki pencitraan politik menjelang Pilpres 2024. Ketika udah bikin rencana besar kayak gitu, Tuhan menentukan lain. Dunia kena COVID-19 dan Anies serta kawan-kawannya pusing 7 keliling, duit udah keluar. Perjanjiannya yang mengikat kayak gitu. Dan kemudian gak ada juga keinginan untuk membatalkan atau menarik kembali uang masyarakat yang sudah dibayarkan. Jakarta lebih butuh uang itu buat ekonomi masyarakat. Lebih butuh untuk meningkatkan, katakanlah misalnya jadi bantuan sosial kepada publik, kepada pengusaha kecil, kepada orang-orang yang terdampak pandemi. Gak ada gunanya kita nonton balapan padahal perut lapar. Gak ada gunanya kita nonton balapan yang cuma sebentar, yang menghabiskan triliunan rupiah itu, padahal rakyatnya sengsara. Kalau Anies tetap ngotot bayar komitmen fee pada Formula E selama 5 tahun, menurut saya sih itu kebangetan. Masa sih kita mau kecemplung got sampai 2 kali, itu kan sama juga kayak keledai. Saya berharap dan kita berharap, ayolah berpikir lebih rasional. Kasihan masyarakat. Udah
nego lagi sama penyelenggara Formula E, ini force mayor, ini mencakup seluruh dunia. Pandemi ini dirasakan oleh semua masyarakat. Jangan maksain untuk hal-hal yang nggak penting itu. Kita butuh hal atau langkah-langkah yang lebih penting. Jangan maksain. Karena apa? Karena biar aja Anda yang kecemplung got. Jangan ajak kita-kita juga untuk kecemplung got. Bau kakinya nanti masyarakat semua. Saya cuma ngajak Anda berpikir. Kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.